Kalau Ya, amin. kerjasama dengan PSI, Galarua itu sudah lama kerjasama dengan PSI. Itu nanti harusnya Ibu Linda sama Ibu Lisau kasih foto-fotonya ya. Malah ada beberapa ada beberapa anggota Galarua itu masuk ke calegnya PSI ya, jadi caleg ya di wilayah-wilayah di daerah. Ya. Mantap. Kalau masalah sirok apa segala macam itu tai semua itulah. Itu nggak ada efeknya apa-apa lah, percaya saya. Baik, kalau dikasih bumbu pakai bukan masalah sibuk, mereka nggak bisa apa-apa, mereka nggak punya. Saya lebih punya power. Coba begitu saya teriak langsung rapi-rapi kan orang Islam. Begitu saya 2 tahun saya diam aja, 3 tahun ini saya diam aja, mereka kumat lagi. Saya teriak lebih keras, bahkan Ade Armando suaranya sama saya kalah. Anggota PGI, kita ekspos semua anggota MPR, DPR yang Kristen. Kita tanya, kalian ini ngapain aja, berapa bulan ini, berapa tahun ini, pembakaran gereja, pembubaran gereja, kalian kok nggak ada suara. Kita minta pertanggungjawaban mereka itu kerja apaan. Kalau kita komplainnya ke Menteri Agama ya Sami Mawon itu orang Islam, orang NU sama aja, ngapain kita komplain ke dia. Nah, contoh soal kan sebulan yang lalu si Grace Natali dari PSI kan udah ketemu Menteri Agama si Yakut mengenai SKB 2 menteri. Sampai sekarang ada nggak hasilnya? Nggak ada. Nah, nggak diapa-apain doang. Putus. Lanjut, siapa tadi? Pak Galaksi boleh. Om Tony. Salam Pak Paul. Salam semua. Saya kira justru yang perlu kita artinya laser fokuskan di dalam gerakan selanjutnya di tingkat akar rumput ini adalah untuk mengaktifkan kembali kegiatan-kegiatan di tingkat masyarakat lokal di dalam bentuk-bentuk kelompok doa, penelitian Alkitab, kegiatan-kegiatan lokal sesuai dengan program pemuda, pelajar, dan partisipasi dalam pengembangan semacam proyek-proyek lokal lah di dalam kegiatan sehari-hari untuk kepentingan masyarakat, misalnya perkebunan, peternakan, dan sebagainya. Ini akan merupakan satu sektor penunjang daripada masyarakat madani yang kita harapkan bisa hadir dan berperan di dalam masyarakat untuk mengembangkan arus balik yang selalu kita dengung-dengungkan untuk bisa membendung supremasi khilafah yang sekarang sedang berperan aktif di mana-mana sampai masuk ke semua pelosok di Indonesia Timur yang tadinya itu non-muslim, sekarang semua harus kita akui lah jadi muslim total secara banjir bandang. Ini yang terjadi dan sudah cukup lama, dan kita sendiri tidak mempunyai strategi. Kembali lagi pembicaraan kita mengenai strategi untuk membentuk arus balik yang selalu kita diskusikan di sini untuk menyatukan pemikiran kita supaya perjuangan untuk menuju dan mencapai masyarakat adil dan makmur itu bisa maju selangkah demi selangkah. Tapi sekarang ini belum seperti itu. Karena kita sedang berlari di tempat dan digebuk, ditendang, ditindas dan sebagainya tanpa perlawanan sama sekali. Karena kita bingung apa yang mau kita lakukan. Inilah intisarinya daripada keberadaan kita bersama tiap hari pecah otak, mikir bareng untuk bisa menciptakan satu strategi untuk membentuk arus balik yang kita harapkan bisa terjadi. Sebab kasarannya saja di Papua bukannya saja emasnya dikeruk, orang Irannya pun sendiri ditindas. Yang mau memerdekakan Papua itu malah dari luar.
yang di dalam sudah habis, bungkem, diinjak, dan ditindas. Inilah sikon yang harus kita perlu sadari bersama, supaya kita tidak ragu-ragu atau tidak mikir-mikir terlalu panjang, tetapi harus punya pengembangan setahap demi setahap yang terus harus kita kembangkan. Ini contohnya saja di NTT. Ini pun sudah jadi hijau semua seperti yang saya kemukakan dulu itu. Yang simpel aja. Semua toko-toko di pinggiran sampai di pegunungan itu yang punya dulu toke semua itu. Sekarang kalau nggak Makassar ya Bugis. Semua jadi Islam dibikinnya. Diambil alih semua itu. Ini satu kenyataan bagaimana gesitnya gelombang arus banjir pasang yang mereka sedang lakukan, dan harus kita akui seperti yang saya katakan kembali supaya kita sadari itu Bung Yusuf Kala itu memang hebat itu dengan cara operasi melalui sebagai ketua masjid dengan mendirikan musola dan masjid dan yang sesamanya seperti itu menjadi basis operasional dari mereka. Jadi musola dengan masjid, dengan semua orang-orang mereka yang menguasai mulai daripada toko kelontong segala macamnya, ya akhirnya kehidupan masyarakat itu bisa dikuasai dan dimasuki oleh mereka dengan menawarkan rumah 0%, nggak perlu bayar, dikasih gratis kepada orang Kristen. Bagaimana nggak jadi masuk Muslim dia kalau dikasih yang begituan? Ini yang perlu kita hadapi. Karena inilah satu kenyataan di lapangan yang sudah ada, hadir dan berkembang terus. Inilah kira-kira pemikiran yang perlu kita fokuskan. Mengapa terbentuk Galarua? Mengapa kita menganjurkan Galarua selanjutnya di semua daerah? Dan juga apa saja, mungkin saja yang sudah ada itu diaktifkan dan dikoordinasikan dan dikerjasamakan dengan Galarua. Jadi nggak perlu harus Galarua, tapi apa saja kita koordinasikan, kita kolaborasikan, dan kita kerjasamakan untuk terus maju dan siap sedia untuk menghadapi serangan-serangan dan tindakan-tindakan dan penindasan-penindasan yang malah disponsori dan di backing oleh Polri, TNI dan segala macam. Ini kita betul-betul udah paling bawah inilah. Jadi harus kita cepat-cepat sadar dan bergerak untuk meneruskan perjuangan arus balik yang kita dengungkan sekarang ini. Kira-kira begitu, Pak. Pak Tom, Pak Tom, musuh kita itu kalau Anda lihat sendiri itu tidak berpendidikan semua, Pak. Lihat aja video-video itu ya. Kemarin saya katakan celana cingkrang, kopiah putih, sandal jepit. Ini orang-orang jelata semua, itu musuh kita. Jadi makanya saya bilang gereja-gereja ini harus bisa membela diri. Kalau nggak gitu kita jadi konyol gini. Ya. Masa RT aja bisa menutup kebak. Itu ya, harus enggak masa RT aja bisa menutup gereja sebagai RT. Kan konyol. Jadi ya, makanya kita pun harus siap, Pak. Kalau ada makanya kita harus bisa siap. Dibiarkan nyelonong aja gitu. Exactly. Jadi harus siap untuk defense ourselves. Makanya saya kemarin himbau ini gereja-gereja, pendeta-pendeta, terutama yang mega church, mega pastor, itu mereka harus bersuara, harus melawan, nggak bisa begini terus. Ini kan konyol. Kalau kita ngomong urusan pendidikan, nggak ngerti mereka. Ini orang-orang nggak berpendidikan kok. Nggak bupatinya, nggak gubernurnya, semua bisanya Allahu Akbar, Bismillah, begitu doang. Jadi ada orang kita seperti satu ibu dari Jakarta, itu spesial datang dan tinggal di Sumba berbulan-bulan untuk mensponsori pembangunan Sumba for Christ dan gerakan-gerakan pemuda dan perkumpulan doa di Sumba, di gunung-gunung segala macam. Inilah
pelopor-pelopor yang perlu kita gembar-gemborkan dan hidupkan dan support dengan jaringan Galarwa yang sudah ada, yang sudah punya organisasi formal, yang punya kekuatan hukum untuk hadir dan berprestasi. Ini yang perlu kita kembangkan di semua daerah. Jadi bukan cuma di Jakarta atau di Bandung saja, tetapi ya semualah tempat yang kita perlukan untuk bisa menanam bibit-bibit arus balik ini supaya bisa terus berkembang selanjutnya menjadi satu jaringan arus balik. Ini iya, saya ngerti. Jadi jangan sampai Galarwa ini menembak target yang salah. Contoh soal urusan Lampung, ya kan? Galarwa ke sono, Pak Santi Amerika. Galarwa udah keluar duit pakai lawyer kalau macam. Akhirnya kan dikeluarin juga si RT Bangsat ini, ya kan? Jadi ya. Betul. Jadi itu harus ditindaklanjuti. Jadi hubungan dengan pengacara-pengacara yang ada ini itu perlu dikuntit dan perlu artinya gemborkan dan dituntut supaya bisa dikoreksi. Enggak, maksud saya Pak Tom, coba menutupi keaiban mereka. Aiban mereka harus ditelanjangi terus. Pak Tom, bisa tampak bahwa itu adalah kesalahan yang perlu dibenarkan. Dikembalikan kepada kebenaran. Pak Tom, maksud saya itu Galarwa ini jangan sampai hitting the wrong target. Jadi ini kita ini hitting the moving target. Jadi yang target kita ini kita nembaknya kurang tepat, maksudnya gitu. Kita udah spend money, spend resources, akhirnya Bangsat itu keluar juga, ya kan? Jadi ya repot. Jadi nggak bisa setengah-setengah kerja seperti itu, Pak. Kalau sudah dilawan, ya perlu dikuntit dan dibendung gerakan itu supaya jangan sampai begitu ditekan, begitu dia nyelam muncul kembali di lain tempat itu. Ya itu kan kita harus melihat ke dalam. Kita sendiri, gereja sendiri harus melihat juga. Betul. Ya kan, kita nggak bisa menggantungkan Galarwa, menggantungkan apa. Kita harus ada perspektif sendiri. Balik ke kita lagi. Gereja harus bangkit, pendeta harus bangkit. Betul. Lihat saja, contohnya Bung Andi, itu ada figur orang Papua yang cuman penyanyi aja, namanya Eko Mokodompi. Itu sekarang menjadi politikus sebagai bagian daripada PDI di Papua. Itu bersuara cukup keras, orang yang nggak tahu dan buta politik, seorang penyanyi bisa menjadi politikus yang membela kepentingan Papua. Itulah seperti orang-orang seperti itulah yang perlu kita tumbuhkan, hadirkan. Enggak, kalau saya bilang Pak Tom ya, cara yang paling efektif itu ya kita kumpulkan semua nama-nama anggota DPR, MPR yang beragama Kristen, kita expose mereka di media. Kalian itu kerjanya apa aja ini? Itu loh Pak. Waduh, kalau salah semua banyak banget yang harus dirubah. Pak Santi Amer harus dipeta komplikan dengan kasus per kasus supaya mereka tidak ada excuse untuk memberikan alasan ini itu dan segala macamnya, karena politikus kan tahu sendiri banyak ilmunya, banyak tipunya. Jadi perlu dipeta komplikan, disudutkan supaya mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu salah dan perlu dikoreksi dan perlu dibenarkan, diluruskan di jalur keadilan dan kebenaran. Inilah pedoman mercusuar kita yang akan terus bersinar memberikan penerangan di dalam kegelapan. Karena selama ini kita cuma mencaci kegelapan tapi belum bersedia pasang lilin dan pasang obor. Ini tindakan-tindakan yang diperlukan. Ya, exactly. Jadi kita bisa expose semua anggota PGI, kita expose semua anggota MPR, DPR yang Kristen. Kita tanya, kalian ini ngapain aja? Berapa bulan ini, berapa tahun ini pembakaran gereja, pembubaran gereja, kalian kok nggak ada suara? Kita minta pertanggungjawaban mereka. Mereka itu kerja apaan?
Kalau kita komplainnya ke Menteri Agama ya sami mawon itu orang Islam, orang NU sama aja. Ngapain kita komplain ke dia? Nah, contoh soal kan sebulan yang lalu si Grace Natali dari PSI kan udah ketemu Menteri Agama si Yakut mengenai SKB 2 menteri. Sampai sekarang ada nggak hasilnya? Nggak ada. Nah, nggak diapa-apain doang. Makanya kita perlu nimbrung dengan PSI, dengan partai-partai gurem lainnya yang nggak bersuara, supaya bisa bermanfaat sebagai wadah yang sudah tersedia. Nggak perlu kita munculkan satu organisasi baru yang akan makan waktu dan segala macam halangan dan sebagainya. Pakai aja yang sudah ada. Kita terjun, nyusup, masuk, kerjasama, dan mulai berprestasi. Jadi PSI itu belum kita dekati. Dan sebagainya, dan sebagainya. Ini banyak organ-organ yang perlu kita manfaatkan. Karena mereka takut bergerak atau takut sebagai single fighter, sehingga mereka cuman muncul tenggelam. Seperti misalnya saja, Said Akil Sirot itu, perlu kita undang dan biarkan dia bicara di forum Galarua ini. Biar semua pada tahu, semua mengerti apa latar belakang kenapa dia bersuara keras. Misalnya, walaupun dia Muslim, tapi Muslim garis lurus. Bukannya orang yang mau membuat pakar dan mendirikan NII dan Khilafah. Ini yang perlu kita manfaatkan dan belum kita lakukan. Makanya Galarua ini perlu ada komandan operasinya itu yang perlu memanfaatkan celah-celah dan peluang-peluang yang terbuka untuk kita. Misalnya Dudung itu sudah mempergunakan Dispedat untuk menerbitkan buku bagaimana untuk melawan organisasi kita yang mau menghancurkan NKRI itu. Manfaatkan. Dia masih jenderal bintang 4, masih aktif. Itu harus kita manfaatkan, tapi belum. Mendatangi bicaranya belum kita. Inilah kepentingannya Galarua ini ditingkatkan menjadi peran utama di dalam kancah nasional untuk menegakkan keadilan kebenaran di dalam setiap kiprah yang diperlukan di semua jurusan. Ini yang perlu kita sadari dan kita atur dan organisir bersama. Kita lahirkan ide-ide maju yang perlu ditindaklanjuti ini supaya bisa mengisi kekosongan agenda-agenda Galarua yang perlu dikembangkan selanjutnya. Supaya orang-orang yang belum dimanfaatkan bisa kita manfaatkan secara maksimum. Jangan biarkan mereka single fighter, karena kadang-kadang orang itu kan juga begitu terdesak dengan arus dan banjir yang sedang mengalir itu susah untuk bertahan, apalagi untuk membentuk arus balik yang kita harapkan bisa terjadi. Ini yang perlu kita sadari bersama dulu. Karena kita lah ini agen pembaruan, agen untuk menegakkan kembali NKRI yang betul-betul lempeng, yang bisa dijadikan pengayoman bagi seluruh bangsa dan negara ini. Karena itu ada Pak Tom, ya. Ada lagi yang sekarang lagi ngetop itu si Bung Islah. Betul. Islah. Nah itu kalau bisa dibawa ke sini. Iya, kalau bisa dibawa ke sini, nah itu bagus sekali. Itu ex-Amerika, jadi dia mengerti bagaimana keadaan dan posisi dunia mengenai masalah-masalah internasional yang berkembang dan akan bagaimana hasil akhirnya bisa terjadi. Dan dia sudah terlibat secara positif membantu pemerintah dengan bergabung dengan Densus 88. Iya. Nah, jadi itu bukan saja kalau bisa diundang kemari itu bagus sekali Pak Tom. Ya. Jadi bukan Islah saja, itu komandan Densus 88 orang Kristen. Itu diajak bicaranya belum oleh Galarua. Mari kita undang dia dan biarkan dia bicara, nggak usah banyak-banyak lah. Cerita aja bagaimana perkembangan operasionalnya dia dan bagaimana apa target dan segala macam. Supaya kita ikut dikuatkan mengenai pemikiran bagaimana membendung arus banjir yang menenggelamkan kita. Itu yang paling penting. Nah, kalau ini kita Pak Tom manfaatkan banyak senjata-senjata ampuh yang belum kita hunus
untuk berperang. Karena ini sebentar, ini supaya jangan kejauhan ini. Kalau kerjasama dengan PSI, Galarua itu sudah lama kerjasama dengan PSI. Itu nanti harusnya Ibu Linda sama Ibu Lisau kasih foto-fotonya ya. Malah ada beberapa ada beberapa anggota Galarua itu masuk ke calegnya PSI ya, jadi caleg ya di wilayah-wilayah di daerah. Ya. Mantap. Kalau masalah sirok apa segala macam itu tai semua itulah. Itu nggak ada efeknya apa-apa lah, percaya saya. Baik, kalau dikasih bumbu pakai bukan masalah sibuk, mereka nggak bisa apa-apa, mereka nggak punya. Saya lebih punya power. Coba begitu saya teriak langsung rapi-rapi kan orang Islam. Begitu saya 2 tahun saya diam aja, 3 tahun ini saya diam aja, mereka kumat lagi. Saya teriak lebih keras, bahkan Ade Armando suaranya sama saya kalah, ya kan? Mau siapa? Mau pejabat siapa? Si Menteri Agama. Menteri Agama itu isinya tai semua tuh perutnya itu. Nggak ada aksinya semua. Iya. Jadi, Pak, tetapi harus kita lihat apakah semua bisa menerima figur dari Pak Paul, karena terus terang salahnya orang Kristen sendiri. Salahnya orang Kristen kalau dia ada saya yang mau berkorban begini, mereka tidak buru-buru cepet-cepet, ya salah mereka sendiri. Jadi kalau jangan salahkan nanti tiba-tiba jadi khilafah lalu pendeta lalu orang-orang Kristen dianiaya, ya pokoknya sudah ada suara kenabian, kalian harus cepet-cepet. Kalau ngomong kita harus jadi perang, kita damai sudah kasih makan udah lama. Kita tiap malam kasih makan, ya. Kita tiap malam kasih makan, kita ada daerah-daerah desa-desa yang kita injili, kita bangun, ya. Kita lakukan, dananya itu ratusan juta kita keluarkan. Masalahnya orang-orang Kristennya sendiri pelit-pelit, nyumbangnya nggak banyak. Itu aja, jujur aja. Nah, kalian sendiri apa udah nyumbang? Nah, pertanyaannya, apakah kalian sudah nyumbang ke Damaris? Pertanyaan kan begitu kan? Apa kalian sudah nyumbang ke Damar Kasih? Kita ada ruang tolong-menolong antar kita. Apakah kalian semua sudah nyumbang? Yang dari Amerika udah nyumbang belum? Nah, itu kan pertanyaan kan begitu. Jadi, kita itu dukung tuh orang Jakarta yang disumbang. Mereka cuma mau cari duit juga ke sana, cuma cari donasi juga, cuma kebaktian-kebaktian. Gunanya buat apa kebaktian-kebaktian lagi? Kumpul-kumpul haleluya, haleluya, ketek, haleluya, haleluya, ketek, buat apa? Begitu loh. Terus buat apa? Doa keliling. Mana hasilnya? Kalau kita kasih makan udah jelas tiap bulan YouTube kita udah puluhan menangkan jiwa. Saking kita memang kurangan dana. Terus terang aja. Tapi kita action jelas semua. Nah, Galarua, kenapa kita baru sampai segitu si Galarua itu? Galarua ini yang berani hanya sedikit. Semuanya jadi pesorak semua, tapi begitu tunjuk lapang, nggak ada yang berani. Lepah Madu salah satu yang berani, Pak Supriyadi. Sedikit sekali, akhirnya babak belur mereka kecapean. Ya kan, harus. Nah, tetapi kenapa Wawan bisa lepas? Ya karena mereka pakai duit, kita kan nggak pakai duit. Kita kan jalurnya lurus-lurus aja. Ya kan, mereka kan pakai ngancem, pakai segala macam. Nah, sekarang begitu kita, ayo kalau kita bikin masa pada kemana semua? Yuk kita mau demo, orangnya pada kemana semua? Ya kan? Nah, demo orangnya kemarin zamannya si Ceker Babi, demo cuma berapa ekor, cuma 50 ekor. Aduh. Saya bilang, aduh mau demo. Sebenarnya saya nggak setuju demo-demo begitu. Kenapa? Satu, masanya juga nggak ada. Kedua, nanti ditunggangi malah jadi ruwet, kita yang malu. Tapi yang benar adalah jalur hukum, lawyer terus kita dibagusin sistemnya kita. Nah, saya udah kasih masukan beberapa ke Galarua caranya, tapi mereka belum ahli. Kalau saya yang di Indonesia itu kelar itu, pasti masuk gitu Wawan sama si sampai itu kain nama, ya kan? Cuma saya sudah ajarin caranya, tapi mereka nggak berani. Ya sudah, susah. Ya, memang harus ada yang berani lakukan yang saya lakukan. Saya dulu makalah kasus saya tahu persis caranya harus begitu. Kemarin saya tanya, aduh kita nggak berani kalau sampai sejauh itu. Padahal itu tidak melanggar hukum, cuman memang itu main keras. Kalau saya dulu berani begitu, kalau nggak saya mati, lu mati, gua yang mati, dah gitu aja kan. Nah itu bedanya begitu. Nah tapi kan sekarang ini kan beda kasusnya. Nah jadi bagaimana ya, kita butuh memang ada orang-orang yang berani sejauh itu. Tapi kalau cuma kita ini loh, kalau kita sudah melaporkan ke polisi, sebetulnya seharusnya yang normalnya nggak usah diapa-apain juga, polisi udah jalan sendiri. Tapi laporan kain nama saja 2 minggu sampai sekarang nggak diapa-apain sama polisi. Iya kan? Nah, itu kan contoh. Kan hal yang konyol sekali itu.
Nah itu contoh ya, contohnya begitu. Jadi bukan kita nggak bertindak, sudah bertindak, Pak, sudah jauh. Galor sudah banyak melakukan sesuatu dan ada banyak sekali perubahan-perubahan itu. Paling enggak ya kita jelas. Cuma saya bilang sama Galarua, ya kalau kamu cara begitu nanti ada capek. Harus ada cara yang efektif, nah sehingga orang percaya. Nah itu harus begitu caranya ya. Saya sudah sampaikan. Sebab kalau mereka capek, kecapean, akhirnya apa? Akhirnya pada sakit dan pada apa? Nah itu kenapa? Keinginannya banyak. Galarua itu, cuman kekurangan orang. Dia bilang harus rekrut orang. Nah, bertiga lagi, repot, udah. Ya kan habis tenaga di jalan. Itu masalahnya dari Galarua. Itu kendalanya ya, habis tenaga. Gitu ya. Itu kendalanya. Jadi memang harus bagaimana dong? Ya memang harus ada yang berkorban, nggak bisa cuma ngomong doang. Ya kan? Nah, harus ada yang berani berkorban, harus ada yang berani melangkah. Ya kan? Pak Santiamer sudah siap, tapi kan nggak bisa Pak Santiamer sendiri. Nah, itu sebenarnya sudah saya ajarin caranya lagi, cuman saya belum tahu ya bisa dilakukan apa enggak, karena kan bagaimanapun juga yang nanggung resikonya mereka. Ya kan? Sebetulnya tidak ada resikonya, cuma kan mereka belum pernah melakukan apa yang saya lakukan. Itu masalahnya. Oke, lanjut. Tolong yang host membantu ya. Lapor Pak San. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,